Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya dari Umar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amalan tergantung pada niat dan segala balasan apa yang dilakukan oleh seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan harta benda atau ingin menikahi seorang gadis yang dicintainya, maka balasannya adalah dari apa yang dia niatkan. Sahabatku sekalian, dari hadis itu kita akan mengambil judul untuk sharing kali ini tentang luruskan niat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, niat itu adanya di awal, tapi bisa mempengaruhi seluruh amalan, baik dalam hal akhlak, ibadah, ataupun yang lainnya. Ketika kita mau beribadah, kita mau wudhu, kita mau sholat, ataupun melaksanakan amalan-amalan lainnya, itu tergantung pada niatnya. Jadi mari kita sama-sama perbaiki niat dari sekarang. Atau misalkan kita mau sholat, kita niatnya niat karena Allah atau niat karena dieleh-eleh batur atau ingin dipuji orang lain. Nah, ini harus kita perhatikan ya sahabat. Dari hadis yang saya bacakan tadi, bahwa kata Rasulullah, segala amalan itu tergantung pada niat dan balasan dari amalan kita itu tergantung apa yang diniatkannya. Nah, waktu itu ada sebuah kejadian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada salah satu waktu itu seorang laki-laki yang ikut hijrah dengan Rasulullah, tapi dia niatnya bukan karena Allah, tapi dia ingin mengejar sang gadis pujaannya atau Ummul Qais, namanya itu Ummul Qais. Maka waktu itu terkenal dengan istilah muhajirin Ummul Qais gitu. Dan turunlah hadis itu. Nah, sahabatku sekalian, mengenai niat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan hijrah dengan niat. Ya, antara hijrah dengan niat itu sama gitu. Kata Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersabda bahwa tidak ada hijrah setelah Futuhul Mekah, yang ada hanyalah jihad dan niat. Hijrah itu dari perkara yang tidak baik ke perkara yang lebih baik, dari hal-hal yang kurang mengenakan ke sesuatu yang lebih mengenakan, kan seperti itu. Nah, kata Rasulullah tidak ada lagi hijrah setelah Futuhul Mekah, yang ada adalah jihad dan niat. Jadi mari sahabat, kita perbaiki lagi niat kita dalam melakukan apapun. Yang mau belajar, ayo niatkan belajarnya karena Allah. Yang mau berusaha atau berdagang, yang mau ikhtiar, coba niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa yang kita lakukan ada nilai ibadahnya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi menegaskan tentang niat ini. Bunyinya seperti ini sahabat, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia tidak melaksanakannya, maka Allah menetapkan sebuah kebaikan yang sempurna bagi orang yang berniat itu. Dan apabila orang itu melaksanakan kebaikan yang telah dia niatkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan 10 kebaikan bagi orang itu dan melipat gandakannya sampai 700 kali. Dan barang siapa yang berniat melakukan sebuah keburukan dan dia tidak melaksanakannya, maka Allah akan menetapkan sebuah kebaikan yang sempurna bagi orang itu. Dan apabila orang itu melaksanakan keburukan yang diniatkannya itu, maka Allah akan menetapkan sebuah keburukan baginya. Hadis riwayat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kalangan ulama kalam menyebutkan bahwa niat merupakan faktor yang membedakan antara perbuatan manusia atau human creation dengan perbuatan binatang atau animal creation. Sejalan dengan pendapat kalangan ulama kalam, ada pendapat dari kalangan ulama tasawuf yang menyebutkan bahwa segala perbuatan yang diawali dengan niat yang suci dan penuh penghayatan merupakan perbuatan Tuhan atau divine creation. Niat merupakan melibatkan Tuhan sejak rencana dan juga amal perbuatan. Jadi ketika Tuhan dilibatkan, maka segala sesuatu akan bernilai barokah. Jadi dalam hidup itu akan berkah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ada yang bertanya, apakah niat itu perlu diucapkan atau cukup di hati saja? Gini ya sahabat, inti sebenarnya niat itu di hati. Tapi supaya sejalan, kadang-kadang kan kita lupa ya, malaweng kalau istilah Sundanya, perlulah kita ucapkan. Tapi kalau ada yang berpendapat tidak usah ucapkan, ya tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, intinya niat itu adanya di hati, ya, di hati sanubari. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik seluruh tubuh, manakala ia jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Macam-macam amal perbuatan manusia, namun sumbernya hanya satu. Apa itu sumber yang satu? Hati ya sahabat. Jadi perbaiki niat kita. Niat yang paling pokok itu dalam hati kita. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya, mari kita perbaiki niat, dan perbaiki niat. Luruskan niat lillahi ta'ala dalam segala hal, supaya hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya menjadi berkah dunia dan akhirat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, niat adalah getaran batin yang menentukan kualitas amal perbuatan. Misalkan di waktu yang sama, di tempat yang sama, ada orang yang beribadah, misalkan sholat subuh sama-sama 2 rakaat, tapi nilainya akan sangat berbeda di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu tergantung niatnya sahabat. Dan bahkan sahabat, konon katanya suatu saat nanti di alam barzah dan setelah itu di alam akhirat, di hari pembalasan nanti,
ada orang yang berjalan dengan merangkak. Kalau istilahnya itu ngesot gitu ya, esot-esot, tidak bisa berjalan dengan tegap sambil menangis. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, selama di dunia aku rajin beribadah, sholatku tak pernah ketinggalan, zakatku semuanya aku tunaikan, zakat, infak, sedekah juga aku berikan. Tapi kenapa ya Allah, betapa kesusahannya, maaf ya sahabat, betapa kesusahannya aku untuk mencapai surga. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat? Allah bertanya, wahai hambaku, ketika kau di dunia, kau sholat, kau zakat, kau infak, kau sedekah, kau lakukan amalan-amalan, apakah kau niatkan untuk aku atau untuk manusia? Kalau untukku, maka kau akan mudah menuju syurgaku. Dan apabila kau hanya mengharapkan pahala dari manusia, silakan carilah pahala manusia yang mana yang kamu inginkan. Jadi sekali lagi sahabat, mari kita luruskan niat. Sepakat? Harus ya sahabat, mari kita luruskan niat. Sahabat sekalian yang baik sekali hatinya, itulah konten kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya yang bisa memberi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan tentunya untuk sahabat-sahabat sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.